Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman investor retail di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar untuk kita semuanya. Pada pekan ini ya, atau minggu ini US dollar sudah menyentuh di harga 15.200-an ya per 1 US dollarnya. Artinya US dollar ini sudah menguat kurang lebih 6,67% secara year to date. Dan tentunya hal ini cukup besar pengaruhnya ya terhadap beberapa emiten, khususnya bagi emiten yang memiliki porsi impor atau ekspornya yang dominan. Dan hari ini kita akan mencoba membahas salah satu saham LQ45, di mana kita ketahui bersama ya saham LQ45 ini adalah motor utama penggerak IHSG. Karena di dalamnya dihuni oleh emiten-emiten big cap ya seperti emiten BBRI, BBCA, BMRI, TLKM, ASII, dan seterusnya ya. Tapi pada hari ini kita tidak akan membahas saham big cap ya, tapi hari ini kita akan mencoba membahas salah satu saham dari penghuni LQ45, tapi yang masih tergolong emiten second liner ya, yang memiliki potensi cuan ya. Karena saham ini bisa dikatakan belum naik kencang dibandingkan saham-saham LQ45 lainnya. Dan emiten ini juga akan diuntungkan dengan kenaikan dolar ya yang sudah menyentuh di harga 15.200-an rupiah ya per 1 US dollarnya. Dan emiten ini informasinya memiliki valuasi yang cukup under value ya dengan PER-nya yang masih 4 kalian. Kemudian PBV-nya 0,6 kali, ROE-nya 15 persenan, dan NPM-nya kurang lebih 20% ya. Dan harga sahamnya telah terdiskon kurang lebih 85%. Benarkah sahamnya terdiskon sebesar itu? Tonton videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama kita akan mencoba mengawali dengan melihat dari LK ya atau laporan keuangan yang sudah keluar pada semester pertama tahun ini ya, di mana dari sisi aset khususnya pada aset lancar dari sebelumnya 4,7 M dolar ya pada akhir Desember 2021 menjadi 5 M dolar pada akhir semester 1 tahun 2022 atau menguat kurang lebih 7,5% secara year to date. Kemudian pada pos aset tidak lancarnya dari sebelumnya 4,27 M dolar ya pada akhir tahun 2021 menjadi 4,20 M US dollar ya pada akhir semester pertama tahun 2022. Artinya aset tidak lancar ini turun minus 1,6% secara year to date. Dan secara akumulatif total aset ini dari sebelumnya 8,98 M US dollar pada akhir Desember 2021 menjadi 9,27 M US dollar pada semester 1 tahun ini. Artinya secara persentase total aset ini meningkat kurang lebih 3,2% secara year to date. Kemudian pada bagian liabilitas dan ekuitas, di mana jika kita lihat pada posisi liabilitas jangka pendek, dari sebelumnya 2,27 M US dollar pada akhir Desember 2021 menjadi 2,32 M US dollar pada akhir semester tahun ini. Artinya posisi ini meningkat 2,2% ya secara year to date. Sedangkan dari pos liabilitas jangka panjangnya dari sebelumnya 1,95 M US dollar pada akhir Desember 2021 menjadi 1,81 M US dollar pada akhir semester 1 tahun ini ya. Artinya pos ini turun kurang lebih minus 7% ya secara year to date. Dan secara akumulatif posisi liabilitas dari 4,22 M US dollar pada akhir 2021 ya menjadi 4,13 miliar US dollar pada akhir semester 1 tahun ini ya, atau turun minus 2,2% secara year to date. Kemudian dari sisi ekuitas, di mana pada akhir tahun 2021 sebelumnya 4,76 M ya US dollar menjadi 5,14 M US dollar pada akhir semester 1 tahun 2022 atau tumbuh kurang lebih 7,9% secara year to date. Dan secara akumulatif, baik itu total liabilitas dan ekuitas dari sebelumnya 8,98 M US dollar
menjadi 9,26 M US dollar atau tumbuh 3,2% secara year to date. Kemudian dari sisi income atau pendapatan, di mana dari sebelumnya membukukan pendapatan sebesar 1,63 M US dollar pada akhir semester 1 tahun 2021 menjadi 1,94 M US dollar pada akhir semester 1 tahun 2022 atau tumbuh kurang lebih 19,3% secara year on year. Kemudian pada pos penghasilan komprehensif netonya juga ikut bertumbuh ya, dari 282 juta US dollar menjadi 396 juta US dollar atau tumbuh 40,2% secara year on year ya di semester 1 tahun 2022. Kemudian pada segmen penjualan di mana pada pos ekspor mencapai 53% dari total penjualan, sedangkan pada penjualan domestik atau sisanya hanya 47% dari total penjualan. Artinya dengan porsi ekspor yang lebih besar ini dengan dolar yang sudah mencapai 15.200-an per satu dolarnya, ini tentunya akan menjadi hal yang sangat positif sekali ya untuk emiten ini untuk meraup cuan lebih besar lagi. Kemudian pada income statement di mana pada pos net income dan revenue pergerakannya cukup fluktuatif ya dan cenderung bertumbuh. Kemudian yang menarik pada pos net profit margin ya atau NPM-nya di mana dari tahun 2019 sampai pada semester 1 tahun 2022 ini berhasil tumbuh cukup besar ya hingga mencapai 20% per tahunnya. Kemudian ini adalah histori ROE-nya ya atau Return on Equity di mana sejak tahun 2019 sampai sekarang ROE-nya selalu bertumbuh ya dari sebelumnya 6,85% menjadi 14,82% atau bisa dibulatkan 15% ya. Kemudian dari balance sheet-nya kita bisa perhatikan dari tahun 2017 sampai 2022 pada semester 1 pada pos equity dan asetnya selalu berhasil bertumbuh ya. Kemudian pada pos liability-nya dan DER-nya sama-sama menunjukkan penurunan. Artinya perusahaan ini cukup sehat dan makin sehat ya dengan DER atau debt equity rasionya yang semakin kecil di bawah 1%. Kemudian bagaimana sih dengan valuasi saham ini? Benarkah under value? Oke, ini adalah histori atau gambaran perjalanan PER atau price earning ratio di mana kita akan mencoba yang membandingkan PER ini dengan rata-rata PER-nya 5 tahun ke belakang agar kita bisa mudah memahami seberapa under value-nya ya saham ini. Oke, kita mulai dari tahun 2017 di mana PER-nya mencapai 5,31 kali. Kemudian pada tahun berikutnya atau tahun 2018 PER-nya meningkat menjadi 7,46 kali. Kemudian berikutnya juga pada tahun 2019 PER-nya kembali meningkat menjadi 11,10 kali. Dan puncaknya pada saat pandemi ya atau pada tahun 2020 PER-nya meningkat mencapai 13,82 kali. Kemudian pada tahun 2021 PER-nya berhasil diturunkan ya ke 5,72 kali. Dan pada tahun ini tahun 2022 turun kembali ya cukup signifikan menjadi 4,29 kali. Artinya sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 tren PER ini ya mengalami peningkatan yang signifikan yang harganya di atas rata-rata PER-nya ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada tahun-tahun saat itu harganya sudah mahal ya karena harganya melewati harga rata-rata PER-nya. Puncaknya pada tahun 2020 ya pada saat pandemi PER-nya yang mencapai 13,82 kali ya. Namun kemudian pada tahun 2021 PER-nya berhasil turun tajam ke 5,72 kali, hampir 60% ya penurunannya. Dan pada tahun berikutnya yaitu tahun ini atau tahun 2022 PER-nya kembali berhasil turun menyentuh 4,29 kali. Ini artinya bisa dikatakan harga sahamnya sudah under value ya dan sudah terdiskon kurang lebih 85% dengan menggunakan indikator price earning ratio terhadap nilai rata-ratanya.
Kemudian ini adalah gambaran perjalanan PBVR-nya dan kita akan coba bandingkan juga ya antara PBVR dengan rata-rata PBVR-nya dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Di mana pada tahun 2017 mencatatkan PBV 0,68 kali. Kemudian pada tahun berikutnya PBV-nya naik menjadi 1,16 kali. Kemudian tahun berikutnya PBV-nya kembali turun ya menjadi 0,76 kali. Lalu pada tahun 2020 PBV-nya menjadi 0,95 kali. Kemudian pada tahun 2021 sampai sekarang atau sampai semester 1 tahun 2022 PBV-nya menyentuh 0,63 kali. Artinya jika kita menggunakan indikator ini dengan membandingkan PBVR-nya dengan rata-rata PBVR-nya, maka saham ini sudah tergolong under value ya, dan telah terdiskon 21%. Oke, sampai sini apakah sudah tahu gambaran untuk nama emitennya? Yes, emitennya adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk ya, atau INKP. Dan ini adalah gambaran perjalanan harga saham INKP, di mana saat ini harga INKP per lembar sahamnya dihargai kurang lebih 9 ribuan ya, yang masih dihargai di bawah rata-rata harga PBVR-nya ya, di harga Rp11.150 per lembar sahamnya. Atau harganya sedang terdiskon 23% ya. Dan harganya saat ini juga masih di bawah rata-rata PER-nya ya, di harga 17 ribuan atau harganya sedang terdiskon kurang lebih 88%. Dan jika kita lihat secara analisa teknikal, saham ini juga sudah keluar dari tren sideways-nya ya, atau fase konsolidasi, di mana fase ini lamanya kurang lebih 1 tahun ya, dan akhirnya juga kembali berhasil menembus garis MA 200 ya. Dan apakah ini pertanda akan menjadi perubahan tren dari tren konsolidasi ke uptrend? Biar waktu dan pasar yang akan menjawabnya ya. Oke, demikianlah share-nya tentang saham INKP yang terbilang saat ini cukup under value ya, yang diuntungkan dengan penguatan dolar saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak kekurangan ya, dan maka itu tetap disclaimer on, karena semua yang disampaikan ini adalah hanya sekedar sharing ya, berdasarkan data yang kita terima. Dan ini bukan ajakan untuk mengambil keputusan untuk membeli dan menjual saham. Semua segala resiko ditanggung masing-masing. Dan jangan lupa ikutin channel ini dengan menekan tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.